Jejakmu wes mulai obah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah dinas Bupati Bojonegoro, Hajah Ana Muawanah. Kita akan ngobrol dengan beliau mengenai kegiatan beliau sebagai bupati, sekaligus apa yang dilakukan di masa pandemi COVID-19. Yuk kita masuk. Ana Muawanah adalah politisi PKB yang menjabat sebagai Bupati Bojonegoro periode 2018-2023. Bupati Ana dan wakilnya Budi Irawanto dilantik oleh Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Geraha di Surabaya pada Senin 24 September 2018. Dalam kurun waktu 12 bulan, keduanya ingin menjadikan Bojonegoro sebagai sumber ekonomi kerakyatan, sosial budaya lokal untuk terwujudnya masyarakat yang beriman, sejahtera, dan berdaya saing. Sebelum memimpin Kabupaten Bojonegoro, Ana menjabat sebagai anggota DPR RI 2004 hingga 2018. Sejak 2004, periode pertama Ana terpilih sebagai anggota DPR RI, ia ditugaskan di Komisi 11 yang membidangi keuangan dan perbankan. Karenanya, Ana termasuk di antara legislator PKB yang memiliki pemahaman kebijakan fiskal. Pengalaman lain di bidang legislasi, lulusan Pascasarjana Universitas Trisakti ini pernah menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI pada periode 2009 hingga 2014. Ana juga aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan perempuan. Pada periode ketiga, yaitu 2014 hingga 2019, Ana ditugaskan kembali di Komisi 11. Namun, di bulan Juli 2016 dipindahkan bertugas di Komisi 1 DPR RI hingga 22 Januari 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan seorang perempuan hebat, perempuan pertama yang memimpin Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur. Namanya Nyonya Hajah Ana Muawanah. Beliau adalah seorang tokoh, seorang politisi yang 3 periode menjadi anggota DPR pusat dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Bu Ana, sehat hari ini, Bu? Sehat, alhamdulillah, Mas Febi. Iya. Bu Ana, bisa diceritakan nggak, Bu? Ketika Ibu menjadi bupati di Bojonegoro, kebetulan kita mengalami musibah sejak Maret 2020 sampai sekarang. Apa itu musibahnya adalah pandemi COVID-19. Apa yang Ibu rasakan ketika seluruh wilayah termasuk Bojonegoro termasuk wilayah pandemi COVID-19? Apa yang Ibu rasakan? Kalau yang rasakan secara umum ya, wah ini ada wabah, wah ini ada pandemik dan ini internasional. Yang kedua, waktu itu saya tidak berpikir akan cepat masuk ke Bojonegoro. Ya. Yang kedua, begitu tanggal 15 Maret, kami langsung kumpul dengan Forkompinda, dan akhirnya kita membuat langkah-langkah seperti kita membuat tim gugus depan. Bojonegoro adalah satu-satunya yang pertama kali membuat tim gugus pencegahan itu dari kabupaten, kecamatan, tingkat desa. Di tingkat desa itu kami libatkan sampai ke basis RT, termasuk Mas dan sebagainya. Nah, akhirnya itu bergulir dan sebagainya. Akhirnya yang kedua kami juga melakukan evaluasi intens terhadap perkembangan COVID yang ada di Bojonegoro. Sejauh ini Bojonegoro belum pernah menjadi misalnya black area ya. Terakhir itu misal red, kemudian menjadi lagi misal pindah lagi ke orange, lagi ke kuning dan sebagainya. Dan tapi red pernah ya, Bu ya? Red kemarin baru, Januari baru red. Itu betul-betul lagi TT hampir penuh tempat tidur. Kami sampai menggunakan tempat tidur yang di luar rumah sakit. Contohnya kita punya resort milik Pemkab, kami gunakan untuk tempat sementara yang mereka tidak harus pergi ke diisolasi di rumah sakit. Menurut evaluasi itu red itu gara-garanya apa, Bu? Pemicunya apa nih? Biasanya satu, mungkin masyarakat belum tidak patuh dengan protokol COVID. Contohnya misal di saat musim libur panjang, istilah Harpitnas, Harpit nasional, itu masyarakat berbondong-bondong melaksanakan kegiatan yang mungkin tidak mengindahkan protokol COVID, termasuk jumlah dan sebagainya.
Kalau kita lihat trendsnya, begitu ada Harpitnas, mereka banyak keluar kota, begitu datang itu 2 minggu lagi itu naik. Pasti naik angkanya. Pasti naik angkanya dan sebagainya. Nah, di situ tentunya kami juga patuh terhadap instruksi pusat, provinsi, bahkan dari misal Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Pangdam, Bu Gubernur, sebagainya kami ikutin patuh. Bahkan kami sering sekali melakukan rapat koordinasi untuk evaluasi. Nah sekarang kondisi Bojonegoro sudah masuk kuning. Kuning ya. Ini kami evaluasi setiap 2 minggu dan kalau kuning ini agak sedikit dilonggarkan, tapi kita masih melaksanakan terhadap misal pencegahan justisi. Kami masih justisi terus melakukan operasi di lapangan untuk berkampanye terhadap 3M, menegakkan program 3M ya 3M, Bu ya. 3M. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak ya. Bu Ana. Nah, selama proses menangani pandemi ini, ada nggak punya cerita unik nggak Ibu? Selama menangani pandemi itu ada cerita unik nggak? Pasti kan kita ngurusin banyak orang kan Bu ya. Ada cerita unik nggak Bu? Ya pertama waktu Maret April itu itu kami tentunya klaster dulu, klaster kafe, warung yang nongkrong sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Itu kami obrak-obrak, ayo pandemi tutup. Terus ada yang nyeletuk, Bu memangnya pandemi keluarnya malam saja. Nah itu. Iya. Sampai IG saya itu banyak yang di komentari memangnya COVID itu keluarnya malam Bu gitu. Tapi saya bilang ya karena malam tuh orang nongkrong gitu loh. Yang siang kan orang bekerja, kalau malam kan orang nongkrong. Nanti saat malam bisa operasi itulah mereka memangnya malam saja COVID keluar katanya gitu. Nah itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah saya menemukan misal orang yang dengan sukarela yang ingin ketemu sama keluarganya, itu kami isolasi di shelter-shelter desa 2 minggu. Dan mereka mau, yang datang dari Kalimantan, dari Sulawesi, mau lebaran itu, kami masing-masing desa membuat shelter dan kita isolasi, mereka mau. Itu suatu, kami tergugah ya, begitunya mereka datang jauh untuk silaturahmi dengan keluarga. Karena ada pandemik, saya minta untuk tetap patuh protokol warga untuk mau diisolasi kalau mau ketemu keluarganya. Dan itu membuat saya agak sedikit terenyuh sih sebenarnya. Bu, selama menangani COVID, Ibu pernah nggak mendapati warga Ibu yang nggak percaya COVID ini banyak, ada nggak? Banyak. Apa Bu ceritanya kok sampai nggak percaya gimana? Bisa Ibu ceritakan? Ya, biasanya kalau nyelotok begini, Bu daripada saya di rumah terkungkung Bu, nanti saya mati dengan sendirinya gitu. Oh mati ya sudah Bu katanya. Terus kemudian masa saya nggak percaya terhadap apa itu COVID? Lah saya bilang kalau kamu nggak percaya, kenapa kalau badan kamu ngilu-ngilu kamu ke dokter? Saya bilang, kamu percaya nggak itu gara-gara apa gitu kan? Mereka akhirnya diam. Kalau kamu kepala pusing berat, kenapa kamu datang ke dokter? Itu kelihatan nggak barangnya? Kan nggak kelihatan, hanya dirasakan itu kepalanya pusing. Nah, banyak sih warga yang tidak percaya, kemudian seolah-olah ada pasrah tanda kutip ya sambil bergurau atau mungkin mati urip kersane Gusti gitu ya. Gusti, saya bilang gini. Kalau gitu nggak usah ngajak-ngajak yang lain Pak, tak bilang gitu aja. Tapi sejauh ini masa kami patuh. Bahkan minggu kemarin kami sudah posisi kuning dan kabupaten lain masih orange. Itu menandakan kami patuh dan tentunya Forkombinda, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kapolres kita kerja kompak untuk terus pencegahan ini dan kami dibantu Satpol PP di lapangan, termasuk juga kalau di tingkat kecamatan ada dan Ramil, ada Kapolsek dan jajarannya gitu. Bu, satu di antara ikhtiar selain 3M itu adalah vaksinasi yang dilakukan pemerintah mulai 13 Januari lalu, dimulai dari Presiden Republik Indonesia, lalu kemudian sejumlah pejabat. Nah, terkait dengan vaksinasi, apakah Ibu pernah mendengar atau memantau di wilayah Kabupaten Bojonegoro orang yang nggak percaya vaksin, orang yang menolak, orang yang meyakini bahwa vaksin itu tidak akan membawa pengaruh apapun? Jadi ada, jangankan jauh-jauh di grup sendiri itu ada. Vaksin begini, nanti ada yang bilang begini, makanya membuat orang takut. Terus ada yang nyeletuk. Sudahlah dulu waktu kita lahir, begitu kita lahir langsung divaksin kanan kiri, kita juga nggak kenapa sekarang kita takut. Terus saya komentar, negara tidak akan mencelakakan warganya. Saya pikir negara sudah memberikan terbaik terhadap ikhtiar adanya vaksin ini. Jadi di Bojonegoro rupanya kami pertama vaksin tanggal 29 Januari. Dan kami tandai dengan Forkombinda dulu dan sampai sekarang belum ada eksiden orang yang menolak untuk vaksin. Bahkan tadi pagi di rumah dinas ini kami ada para lansia-lansia dari wihara TTID
Bu kami minta divaksin gitu, monggo pagi-pagi jam 7 pagi tadi itu. Jadi mereka antusias. Gelombang 2 ini kan untuk lansia sudah turun, jadi mereka antusias untuk divaksin. So far Bu, apakah ada keluhan mengenai dampak dari vaksin ini di wilayah Kabupaten Bojonegoro yang Ibu terima? Belum pernah ada. Belum pernah ya? Katanya ada yang nanti muala begini, kok nggak ada ya? Belum pernah mendapatkan keluhan. Bahkan hari ini kami sudah menyuntik seluruh tenaga nakes, ya, terus PNS, ya, kemudian tenaga guru, karena kita segera akan membuka kelas on kelas, mengurangi virtual, ya. Dan belum ada yang istilahnya accident karena mereka disuntik, kemudian mereka bagaimana, belum pernah ada. Pandemi ini sekarang berulang tahun, ya, ya orang lah setahun, ya. Pas 5 hari lagi. Ya, ya. Nah, selama 1 tahun ini, Bu, apa yang berubah dalam diri Ibu? Secara pribadi maupun sebagai pejaga. Tentu ini akan ada perubahan. Yang namanya COVID itu mengubah segalanya. Nah, pertanyaan saya, apa yang berubah dalam diri Ibu selama masa pandemi COVID-19? Oh iya, kita banyak refleks, jadi tiba-tiba sambil jalan ada hand sanitizer, kita langsung ngambil gitu. Terus tiba-tiba terasa tadi habis pakai apa langsung nyari keran. Terus tiba-tiba kayak tadi ini Mas, kita tadi pakai masker kan. Pada saya sudah 2 kali disuntik ya. Mau ada tamu saya langsung bermasker. Even hari ini kita lepas karena kita sedang diskusi ya. Tapi ini membuat kita refleks untuk segera mengambil masker, cuci tangan dan mengambil apa ini namanya hand sanitizer. Berikutnya adalah mengurangi kerumunan. Kadang-kadang bergerombol nggak sengaja langsung kita tuh mundur gitu loh, step ke belakang, oh ada gerombolan orang dan sebagainya. Nah itu menurut saya merubah cara pandang, termasuk kita sekarang jarang ya acara malam-malam. Jam 9 sudah pada siap-siap untuk istirahat, katanya menjaga imun. Tetapi yang saya rasakan adalah setelah saya vaksin 2 kali ini ya, itu membuat percaya diri. Dan kalau percaya diri otomatis menaikkan imun. Menaikkan imun ya. Itu jadi menurut saya itu refleks ya untuk hidup sehat, menjaga jarak, kemudian mengurangi kerumunan. Kemudian kita berusaha langsung ambil masker jika akan ada ketemu seseorang, khawatir nanti ada apa-apa gitu. Apakah Ibu juga berubah asupannya? Mungkin ada orang yang dulu nggak suka minum jamu, jadi minum jamu. Dulu nggak pernah perhatian soal minum vitamin, sekarang minum vitamin. Dulu nggak pernah memilih-milih makanan, sekarang memilih makanan. Apakah itu juga Ibu lakukan juga? Ya kalau itu kebetulan saya memang dari dulu mengurangi makanan yang istilahnya banyak minyak. Jadi kalau pagi itu biasanya saya cukup dengan rebusan pisang, singkong, kadang-kadang labu dan sebagainya. Jadi kemudian kalau makanan yang ber-MSG saya sudah lama memang tidak lagi mengonsumsi MSG. Lama saya. Jadi micin itu udah bahasa saya, micin itu sudah lama tidak ada. Terus kemudian akhir-akhir ini kami rasa digoreng tapi bukan menggunakan penggorengan tapi nggak gunakan minyak. Kayak itu, seperti itu lah. Kemudian soal vitamin itu juga kondisional. Biasanya kalau mau malam itu suka minum, tapi saya lebih banyak minum air putih sih memang. Gitu ya. Dari dulu saya banyak air putih. Saya sehari mungkin antara 2,5 sampai 3 liter. Dan saya memang tidak minum. Menghindari gula juga enggak? Gula dari dulu nggak begitu suka memang. Oh gitu ya Bu, karena Ibu sudah manis sekali. Saya sudah manis sekali. Saya duduk dengan Mas Fabi lebih manis lagi. Saya dari dulu nggak suka gula memang. Jarang sekali lah, kalau sesekali Bu, tapi jarang banget minum gula. Iya, Bu, selama 2 tahun ya, Ibu memimpin wilayah ini. Kebetulan Ibu seorang perempuan. Apa yang Ibu rasakan selama 2 tahun sebagai seorang perempuan pertama yang memimpin kabupaten yang wilayahnya cukup luas, tentu dengan berbagai macam dinamikanya. Apa yang Ibu rasakan? Rasakan dan yang saya lakukan barangkali ya. Ya tentunya pengalaman saya dulu di Dewan. Jadi saya merencanakan agak matang sama teman-teman gitu ya. OPD. Dan dalam 2 tahun ini kami sudah banyak menyelesaikan banyak infrastruktur, baik infrastruktur lintas kabupaten termasuk lintas antar kabupaten. Jadi kami merencanakan dengan matang. Kemudian yang saya lakukan juga memperbaiki misal keindahan tata kota. Oh itu ya. Nah ini sekarang 2021 kami sudah memperbaiki beberapa tempat. Nanti ini kami lanjutkan. Contohnya misal hal yang kecil saja. Kami terus berkampanyekan untuk ngurangin sampah. Makanya di Bojonegoro ini kayaknya sudah hampir sampah berserakan jarang ada. Kalaupun ada tuh orang iseng. Tahu nggak Mas Rasul? Orang pergi terus buang sampah baru kan itu.
itu saya pikir itu orang iseng aja buang sampah, tapi yang sampah saya bertimbun-timbun itu hampir nggak ada di sini. Itu caranya bagaimana Bu mengelola supaya tidak ada sampah yang bertimbun? Kalau toh ada itu orang iseng buang begitu. Gimana Ibu memanage-nya ini? Ya, saya pertama ada sumber daya manusia untuk yang membersihkan pagi sampai sore. Yang kedua, kami di sini juga hampir 3 bulan yang lalu kami terus setiap pagi weekend itu saya turun ke masing-masing got kerja bakti dengan warga, dan itu menggugah mereka untuk ikut terlibat di dalam kebersihan itu. Dari bulan Agustus sampai sampai Desember kemarin kalau nggak salah saya terus melaksanakan kerja bakti untuk pembersihan got-got, termasuk taman-taman yang pada rusak kita perbaiki. Jadi sampah, taman-taman, keindahan kota, apalagi Bu? Sanitasi ya? Drainase lah, maaf, drainase yang di kota. Drainase ya. Drainase yang di kota ini mungkin beberapa jalan yang protokol sudah kami perbaiki, seperti Pangsut, seperti di Ponorogo ini sudah mulai rapi. Nanti tahun 2021 kami lanjutkan. Nah, kendala satu misal di saat kami ingin menertibkan PKL, itu mereka biasanya ibu nggak memikirkan warga menengah ke bawah. Saya bilang gini, kuncinya gampang. Pertama, Pemkab menyiapkan tempat untuk relokasi. Kedua, jangan ada yang melanggar kembali ke tempat itu lagi. Gitu loh Mas. Kalau mereka kembali, maka yang lain tidak laku. Tapi kalau mereka tidak kembali ke tempat yang tadinya sudah ditetapkan, mereka artinya pembeli akan mencari tempat itu ada di mana orang penjual. Akhirnya kemarin untuk PKL sudah kami tertibkan. Saya bilang gini, Bu, ini kan ada hak warga yang ingin tertib kotanya. Jadi, tapi juga ada ibu yang akan mencari, ada warga yang ingin mencari penghidupan. Tapi kami sudah siapkan relokasi tempat. Ini kuncinya semua bisa berhasil. Kadang-kadang kan bilang gini, wah kami akan pindah tempat, nanti kami tidak kebagian rezeki atau orang nyari pelanggannya susah gitu kan ya. Sepanjang mereka tidak ada yang kembali ke tempat lokasi yang tadi harus dikosongkan, pasti itu pembeli akan cari. Dan kedua kita tulisin ini pindah ke sini. Nah itu salah satu kendala untuk tata kota itu soal PKL dan juga drainase, termasuk ya mungkin karena dulu sudah terlanjur pohonnya besar-besar dan akarnya kuat-kuat, itu kami perbaiki semuanya. Permajaan pohon yang banyak sekarang di sini. Ibu pernah berpengalaman 3 periode menjadi anggota parlemen di Jakarta, artinya di DPRD. Dan sebagian besar waktu Ibu adalah ngurusi bidang finance atau keuangan. Bahkan Ibu juga tercatat pernah menjadi anggota Pansus Bank Senturi kalau nggak salah. Masa lalu masih diingat, 2009. Ya, kan bagaimanapun portofolio masih ada. Itu ada gunanya nggak sih Bu? Pengalaman Ibu terutama di bidang keuangan, ya, terutama masalah-masalah manajemen keuangan, dengan tugas Ibu sekarang sebagai kepala daerah. Sangat membantu. Di mana itu Bu? Sangat membantu, ya di dalam perencanaan, di dalam analisa anggaran, di dalam money follow function dan sebagainya, itu kami sangat membantu. Itu pertama. Kedua juga teman-teman saya banyak di kementerian. Nah ini membuat juga jaringan saya lebih mudah. Jadi kalau saya ada, misal kami contohnya misal kami mengajukan soal apa, soal pelebaran jalan dan sebagainya, atau soal misal status lahan, atau misal soal apa lagi ya, itu kami berkirim surat, kami komunikasi dengan misalnya Pak. Karena sudah pernah kenal sebelumnya mitra kerja antara pemerintah dengan DPR ya Bu. Jadi sangat sekali kami terbantu baik secara analisa anggaran, terus kemudian perencanaan budget, dan juga termasuk untuk penaikan PAD ya, perundang-undangan soal retribusi daerah dan sebagainya. Termasuk juga networking terhadap teman-teman saya itu yang di kementerian yang tentunya masih komunikasi aktif. Bu, apa benar sih Bu ada isu yang mengatakan kalau ngurus anggaran di pemerintah pusat, di kementerian, di lembaga, itu harus nyangoni, harus ada? Nggak ada. Nggak ada Ibu ya? Nggak ada itu. Kami tentunya Kementerian Keuangan itu sudah punya platform. Setiap daerah dikasih berapa dan apa. Yang saya maksud saya ke Jakarta itu mungkin soal perizinan. Misal contohnya di saat kami ingin membangun jembatan antar Bengawan Solo, sesuai dengan perundang-undangan saya harus koordinasi dengan atau minta izin dengan Kementerian KLH, harus minta izin dengan Kementerian PUR. Nah, itu contohnya. Jadi kalau soal budget itu kami tidak perlu gedek-gedek. Saya pikir kalau bupati gedek ke sana itu salah menurut saya. Salah karena kementerian itu sudah merencanakan fiskalnya dalam tahun 2020 itu berapa.
Terus untuk kabupaten itu mana-mana saja kan ada DAU, ada DAK dan sebagainya. Itu salah. Yang selama ini saya lakukan itu adalah dukungan polisi. Contohnya tadi pagi kami baru rapat dengan Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Itu adalah untuk Waduk Karanglongko yang rencana akan di pemerintah bangun. Kami ingin sertakan masuk kepada program sinergi nasional. Itu kami dikirim surat. Jadi tidak perlu kami itu gada-gada salah itu, salah kaprah itu menurut saya. Bu, salah satu keberhasilan dari kepala daerah adalah bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi adalah hadirnya investasi. Apa punya kiat tertentu, Bu, untuk orang mau berinvestasi ke wilayah Kabupaten Bojonegoro supaya roda perekonomiannya kan jalan? Kalau tidak investasi kan stuck, Bu, ya? Kalau boleh Ibu jelaskan sedikit kira-kira pertumbuhan ekonomi di wilayah Bojonegoro sekarang pada posisi apa, Bu? Kalau Bojonegoro memang untuk investasi yang mayoriti itu masih di migas. Oh, di migas. Itu sangat luar biasa untuk di sini. Bahkan sekarang Bojonegoro masuk penyumbang migas 30% nasional ya. Nah, tetapi kan trickle down efeknya kita juga sudah mulai. Nah, memang dibandingkan dengan kabupaten lain yang border area dengan misal seperti di perkotaan itu lebih dekat dengan ada bandara dan sebagainya. Kami di sini juga ada misal angkutan kereta api yang mempercepat terhadap mobilisasi masyarakat dan sebagainya. Nah, investasi kedua adalah permudahan izin. Nah, permudahan izin ini biasanya banyak kendala kita di tata ruang. Nah, tadi baru saja kami luncurkan ke DPR, insya Allah Pemkab Bojonegoro dalam bulan April ini sudah punya perda tentang RT/RW wilayah. Dan ini harusnya sudah direview 2016, waktu itu belum sempat, sehingga sekarang kami baru akan review RT/RW 2021-2041. Itu untuk memperjelas wilayah mana yang bisa dan di sana ada pariwisata, ada lahan pertanian berkelanjutan yang tidak bisa dikotak-katik, ada lahan pertambangan, ada lahan industri. Area industri maksudnya itu kami sudah siapkan hampir kurang lebih 2.000 hektar. 2.000 hektar. Jadi dengan RT/RW itu memberikan kepastian terhadap investor mau wilayah apa yang akan di ini. Kalau nggak begitu nanti mereka investor datang mencari tanah, kita nggak punya data peta. Iya. Bu, kalau ditanya itu, apa sih kelebihan Bojonegoro dibandingkan dengan kabupaten lain terkait untuk menarik investasi? Lebih mudahkah? UMR-nya lebih rendahkah? Atau apanya, Bu? Sudah dijawab. Oh, sudah dijawab ya. Tapi UMR itu bukan berarti kita menganiaya pegawai, bukan ya. Mungkin memang UMR di Bojonegoro bukan rendah sih, rasional lah. Rasional ya. Ada salah satu kabupaten yang menurut saya tidak rasional karena kabupaten itu UMR-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota. Ada. Oh gitu. Nah itu menurut saya kurang rasional. Nah kalau di Bojonegoro ini rasional. Tentunya Bojonegoro dengan Surabaya misal tentunya lebih rendah di Bojonegoro. Ini akan saya cari kesempatan. Jadi mungkin mereka di sini nanti mungkin banyak perumahan. Jadi dengan asas kereta api yang sangat mudah ini, mereka mungkin kerja di Surabaya, dia tinggalnya dari Bojonegoro. Kan nggak ada masalah kan, di sana kerjanya belanjanya di sini bagus lagi toh lambat. Nah kan gitu. Nah, ini banyak perubahan karena kereta api nanti akan kita hanya 1,5 jam kok. 1,5 jam ya. Jadi kalau mereka berangkat jam 6, setengah 8 mereka sampai jam masuk kantor, pulang jam 4, dan pasti setengah 6 sudah selesai. Sama dengan Jakarta Bogor mungkin lebih jauh itu dibandingkan dengan apa yang Jakarta Bogor 2 jam Bu kalau naik. 2 jam. Kalau nggak macet, kalau macet bisa 3 jam kan gitu. Nah, artinya apa? Bojonegoro ini nanti menjadi penopang industri-industri yang ada di wilayah perkotaan. Nah, maka kami kemarin juga di dalam RT/RW kami sisir untuk wilayah pemukiman. Itu kami di beberapa titik kami persiapkan. Bu, RT/RW terakhir sebelum diperbarui ini tahun berapa? 2011. 2011 berarti 10 tahun yang lalu berarti. Oh, 11 tahun yang lalu toh. 11 tahun yang lalu. 10 ya? 10 karena ini 2021 ya. Apa Bu waktu itu motivasinya untuk memperbaharui RT/RW itu apa? Motivasi utamanya apa? Pertama adalah saya regulasi dulu. Regulasinya itu kita diperbolehkan mereview paling lambat 5 tahun. Oh gitu ya. Maka saya katakan 11 sampai 5 tahun kan 2016, tapi nggak dilaksanakan kan? Nggak dilaksanakan. Nah, kedua hal yang melatar belakangi terhadap perubahan RT/RW adalah bagaimana Pemkab Bojonegoro mempunyai data peta, mempunyai data guna ya,
terhadap lahan yang ada di Bojonegoro. Karena tanpa RT RW itu tentunya investor juga akan sulit mencari tempat yang sesuai. Nah, contohnya kemarin di saat kami kedatangan investor dari luar soal misal peternakan di bidang telur ayam gitu. Kami sudah tinggal buka data peta, oh ya sudah, ini sudah ada daerah yang bisa digunakan investasi di ayam petelur dan sebagainya. Di sini ada juga industri padat karya, seperti pabrik ada di sini, pabrik sepatu ada di sini juga. Pabrik rokok tentunya. Ya, Ibu kebetulan Ibu juga seorang politisi dari Fakti Kebangkitan Bangsa ya Bu. Ada gunanya nggak sih Ibu? Anda seorang kepala daerah sekaligus politisi itu memberi manfaat atau sebaliknya Bu? Sebenarnya kepala daerah itu pejabat politik. Ya betul. Pejabat publik. Betul, tapi kan tidak pejabat publik, pejabat politik juga, gitu kan? Pejabat publik kan? Artinya jabatan politis lebih tepatnya. Jabatan politis. Ya. Jabatan politis saya pikir lebih bagus itu. Ya. Gitu. Bukan sebaliknya ya. Nanti yang diutamakan orang-orang dari partainya doang. Wah, gitu itu ya? dicek aja nanti. Ya dicek saja. Misal di Bojonegoro 1,4 juta orang. Ya. Terus saya membangun jalan, yang bukan partaiku nggak boleh lewat ya, digebukin orang. Ya nggak mungkin. Jadi justru politik itu menurut saya adalah politik itu media pelayanan dan pengabdian. Itu moto saya itu. Jadi politik itu media pelayanan dan pengabdian, bukan kebalikan ya. Gitu. Jadi saya pikir menjadi pejabat publik dan pejabat politik atau misal pejabat apa tadi namanya politik ya. Itu sesuatu yang menurut saya saling menunjang, bukan saling mengganggu menurut saya. Gitu ya Bu ya. Iya, kan kita juga perlu kondusivitas, misal kita bicara parlemen di DPR, kita juga perlu kondusivitas kan gitu. Iya. Bu, sepanjang Ibu menjadi kepala daerah, tentu berurusan dengan orang-orang di birokrasi. Ya kan, Ibu kan membawai birokrasi ya Ibu ya. Ada keluhan nggak Bu? Dengan orang-orang di birokrasi, kan katanya orang birokrat itu kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat, kalau bisa dimahalin kenapa dimurahin gitu kan kira-kira Ibu yang bisa rasa? Mungkin itu dulu. Oh dulu ya. Tapi sekarang baik semuanya. Oh baik semua ya. Semuanya sudah. Terus kami berikan pembinaan. Kami kan punya kewajiban membina. Memang tidak mudah merubah istilahnya sudah kayak seperti kebiasaan. Tetapi saya selama ini di Bojonegoro saya nggak ada hambatan apa-apa. Baik-baik saja semua. Sungguh pun saya bukan bagian dari birokrasi di sini, tapi saya baik-baik saja. Nggak ada masalah apa-apa. Bu, bagaimana kiat Ibu untuk menciptakan good governance sekaligus untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan atau korupsi? Mungkin korupsi nggak mungkin bisa dihilangkan, tapi minimal diminimalkan lah. Apa kiat Ibu? Sistem dan kontrol. Ya, sistemnya sudah makin baik. Misal contohnya korupsi ini kan orang selalu bilang korupsi dengan uang, gitu kan. Padahal korupsi waktu lebih berbahaya lagi. Karena dengan korupsi waktu itu mereka tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target kinerja dan sebagainya. Sehingga menurut saya sistem dan dikontrol, evaluasi, pembinaan itu aja terus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, jangan berikan tugas di luar dengan tupoksinya. Jangan dikasih tugas yang aneh-aneh. Jadi aku juga bilang, saya tidak pernah penugasan Anda yang aneh-aneh, jadi jangan berbuat yang aneh-aneh, kan gitu saja kalimatnya. Itu saja kasih pekerjaan yang aneh-aneh. Itu saja kerjakan dengan baik sesuai dengan tusi. Termasuk disiplin pegawai ini juga saya minta, terutama ya tentunya saya kepala daerah memberikan istilahnya pembinaan terus-menerus dengan eselon 2 bahwa kita ini adalah pimpinan mereka kita berikan contoh dulu, sehingga sampai sekarang kayaknya sudah jarang kita temui misal pakaian korpri jalan-jalan ke pasar tuh hampir nggak ada. Ya. Atau mungkin lepas dulu terus jaru jalan-jalan nggak Bu ya? Kelihatan. Karena sekarang saya sudah pakai facing identification untuk absensi. Oh iya. Jarang dulu kalau jam 3 tuh udah banyak di pasar pada nantengin belanjaan mau pulang. Sekarang kayaknya sudah jarang ya. Iya. Tapi saya belum pernah menemukan sih, udah nggak ada. Belanjanya lewat online aja Bu. Lagi online ya. Saya nggak ada pengaduan juga karena saya pikir masyarakat mengadukan itu hal yang mudah karena handphone saya semuanya tahu, saya semuanya tahu. Ibu selain itu saya tahu juga Ibu seorang yang punya jiwa seni kalau nggak salah, betul ya? Senawan dikit-dikit. Iya. Ibu juga ciptakan lagu Bu?
atau apa gitu. Gimana Bu ceritanya kok bisa Ibu? Senang saja. Gini, suatu ketika saya kedatangan para seniman hari apa waktu itu buat baca puisi lah. Iya. Saya bilang nanti Ibu tampil ya. Saya bilang aduh saya ini nggak bisa baca puisi. Oh sudah pernah dengar Ibu baca puisi bisa. Akhirnya dalam sekejap sambil saya rapat COVID itu saya membuat judulnya jejak Jejak itu berdiri tegak ya. Lan jejak. Jejak itu mancal gitu ya, mengancal. Itu saya 5 menit saya tulis baru saya perbaiki isinya. Itu salah satu karya saya. Judul jejak lan jejak. Bisa Ibu ulang kembali Bu sedikit aja supaya kita bisa saksikan bagaimana Ibu bisa menciptakan secara spontan sebuah sajak atau puisi. Ada nggak sajaknya tuh? Apa sajaknya apa? Ada lagi lagu yang Lali Dalan. Gimana Bu Lali Dalan itu Pak? Urip kaya dening numpak gajah, kabeh disasa, kabeh ditabrak, kabeh diterak. Gitu. Itu depannya. Kalau yang jejak itu apa ya? Itu ada suluknya Mas, susah. Tahu nggak apa ya? Iya. Jejakmu wes mulai obah gitu. Itu jejakmu sudah mulai obah. Apa maksudnya Bu? Ya kamu tuh sudah gak ada pendirian gitu loh. Oh, goyah gitu ya. Goyah. Pateng sentiut lan noyong. Pateng sentiung yang doang-doang artinya udah nggak jelas gitu. Nah, ketika menciptakan kalimat-kalimat itu, Ibu harus dalam kondisi apa? Dalam kondisi tenang atau dalam kondisi galau atau dalam kondisi apa Ibu sering menciptakan kalimat-kalimat seperti itu? Saya termasuk tipe orang dengan kondisi apapun bisa melakukan refleks. Tidak harus tenang gitu enggak. Ya. Sambil sibuk pun saya masih bisa ngetik untuk sesuatu. Jadi sampai sekarang Ibu karyanya sudah berapa banyak nih Bu? Kira-kira aja. Baru mau 3. Oh baru mau 3. Iya ya. Baru mau 3. Tapi Ibu bisa main musik juga? Enggak saya. Alat musik enggak ya? Alat musik saya dikit-dikit, tapi sudah lupa banget kapan digunakan. Saya hanya vokal pun saya juga nggak sempurna. Oh ya, gitu. tadi itu yang didengarkan kan. Oh gitu. Jangan bilang sumbang karena saya bukan penyanyi. Enggak juga Bu. Bagus juga Bu. Untuk apa ya? Ini bagian dari hidup ya Bu ya. Tadi belum saya terusin kan tadi kan. Syair saya belum tak terusin kan. Ya gimana? Terusin dulu ya. Ya gimana itu Bu? Jejeg kono kene, jejeg kanca dhewe, golek saanane golekan, saanane golekan, go jejeg. Jadi orang itu kalau sudah rupa daratan, itu pokoknya makan teman tuh hal yang biasa. Jangan bilang politisi makan teman loh, enggak loh. Politisi juga makan teman loh. Yeah. Politisi itu bersahabat. Iya. Kalau yang makan teman itu hanya oknum. Iya. Itu tadi artinya jejeg konco itu artinya mengorbankan teman untuk dirinya sendiri. Ya, sampai dia ingin naik pun, kalau dia mau naik itu nginjak teman di bawahnya. Gitu. Itu berdasarkan pengalaman Ibu sendiri yang pernah lihat atau bagaimana? Enggak lah, ini kan karya saja. Ya. Oh, karya. Banyak juga yang saya lihat, misal orang ingin maju nonjol nginjek temannya, ingin mendapatkan nilai baik memfitnah temannya gitu ya. Terus menduga-menduga orang lain salah, seolah-olah mereka yang benar gitu aja. Sebenarnya itu refleks saja saya sih. Bu, selama menjadi kepala daerah pernah nggak Ibu galau? Galau itu nggak merasa aku ki orang lakoni kayak gini, tapi diomongnya kayak begini. Oh itu biasa. Tapi nggak pernah sampai ke tingkat galau gitu kan? Enggak pernah. Saya bahkan bilang gini. Persoalan apapun ini bukan persoalan, ini tugas kita selesaikan. Misalnya gini, seseorang yang merasa, waduh saya galau ini karena ini, loh jangan bilang kalau karena Anda di situ maka tugasmu itu, sehingga itu harus diselesaikan dengan tugas itu. Saya nggak pernah galau, saya termasuk orang yang, oh ya begitu ya, terus saya cari solusinya gitu. Jadi sepanjang ini nggak pernah merasakan galau sampai merasa orang kok nggak respect sama saya, nggak nyampe gitu Bu ya?
nggak berpikir begitu saya. Ya. Saya bilang begini aja, tidak ada orang yang akan respect saya dengan 100%. Tidak ada orang yang mereject saya 100%. Ya. Jadi yang membuat saya galau saya lupakan dan saya akan fokus pada pelayanan, gitu aja. Gampang kan? Ya. Ibu, saya ingin Ibu memberikan closing statement kepada para pembaca kita. Dalam posisi kita masih dalam situasi pandemi, yang kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Monggo silakan Bu, untuk memberikan closing statement terkait dengan kondisi kita saat ini. Supaya kuat Bu, kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seluruh warga, bahwa pandemik ini sungguh-sungguh nyata, pandemik ini sungguh-sungguh ada efeknya. Maka dengan hampir 1 tahun masa pandemik ini, kami mengajak semuanya tetap patuhi protokol COVID, 3M, jaga jarak, bermasker dan juga mencuci tangan. Yang kedua, buat pikiran sehappy mungkin. Jadi kalau ada beban berat, menurutnya itu jangan dibuat beban berat, itu adalah bagian dari tugas dan harus diselesaikan. Dan kemudian jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, ini juga yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan pandemik ini bisa segera sirna, termasuk moga-moga dengan hidup sehat itu bisa menambah imunitas kita sehingga virus yang datang bisa kita tolak dari daya tahan tubuh kita sendiri. Dan sekali lagi, sungguh pun kondisi pandemik kita tidak boleh tidak produktif. Sungguh pun kondisi pandemik kita terus berinovasi untuk lebih produktif. Sudah. Demikian, terima kasih Ibu Bupati Bojonegoro Hajah Ana Muawanah yang telah bersama-sama dengan kita ngobrol panjang. Ya, tentu semoga ini berguna buat kita semua dan harapan kita bersama pandemi ini akan cepat berlalu. Terima kasih Bu Ana. Mas Febi, makasih. Ya, sukses Ibu untuk tugas-tugas ke depan. Jalan-jalan dulu ke Bojonegoro, dilihat jalan-jalannya semuanya. Ya. Oke, saya Febi Mahendra, pemimpin redaksi Harian Surya, sekaligus Direktur Pemberitaan Tribun Network, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.